Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, dalam kesempatan kali ini, eh, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita masuk dalam bab bela diri pencaksilat. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu pencaksilat. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Pulau Nusantara atau Indonesia kita. Nah, kemudian di tingkat nasional, olahraga ini melalui permainan dan olahraga pencaksilat menjadi salah satu alat pemersatu Nusantara. Bahkan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa. Olahraga pencaksilat juga sudah dipertandingkan di skala internasional. Nah, pada dasarnya, pencaksilat sendiri memiliki banyak sekali aliran ataupun perguruan-perguruan. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pembahasan di lingkungan kita, sekolah Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu ada namanya pencaksilat Tapak Suci. Tapak Suci adalah perguruan seni bela diri Indonesia. Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, yakni Yogyakarta. Nah, selanjutnya dalam sebuah perguruan, maka kita mengenal yang namanya kode etik dalam pencaksilat atau aliran pencaksilat. Di Tapak Suci sendiri kode etik masuk dalam kriteria ikrar. Jadi masuk dalam ikrar Tapak Suci. Nah, di antaranya yang pertama yakni setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata, kemudian mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara serta membela keadilan dan kebenaran. Ketiga, menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela. Keempat, mencari perdamaian dan kasih sayang serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. Kemudian kelima, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan serta percaya kepada kebijaksanaan pimpinan. Keenam, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Dan ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan asas ataupun ikrar di dalam kita sebagai kader Tapak Suci atau merupakan kode etik dalam perguruan pencaksilat Tapak Suci dan harus menjiwai atau merepresentasikan dari jiwa Tapak Suci tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran pencaksilat Tapak Suci. Yang pertama itu berupa serangan tangan, kemudian yang kedua adalah serangan siku. Nah, ini kita berfokus pada serangan bagian atas atau serangan tangan. Serangan tangan bisa lintasannya ke arah depan. Ini dalam Tapak Suci ada yang namanya jurus katak dan jurus naga. Jadi lintasannya ke depan, lurus ke depan. Kemudian arah ke bawah itu ada jurus naga dan merpati. Arah atas ada jurus merpati dan jurus naga. Kemudian arah ke samping itu ada jurus naga juga. Jadi semua lintasan, semua arah itu ada jurusnya masing-masing. Karena serangan adalah menitik beratkan pada efektivitas gerak. Kemudian di serangan siku itu ada namanya jurus tandukan lembu. Jadi menggunakan siku sebagai alat penyasarnya.
baik itu ke arah atas, bawah, depan, samping, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pola tangkapan. Tadi serangan, sekarang tangkapan. Tata cara melakukan gerakan tangkapan yang pertama adalah menggunakan satu lengan dan mengunci gerakan. Jadi, posisi tangan yang terbuka itu adalah posisi, pada umumnya adalah posisi untuk bertahan atau akan melakukan tangkapan. Kemudian ada juga yang menggunakan kedua lengannya. Jadi tidak harus satu, sesuai dengan efektivitas dari gerak kita. Menangkap adalah bentuk pertahanan untuk mencegah serangan berupa serangan tangan maupun kaki yang fungsinya untuk melumpuhkan lawan. Kemudian gerak silat lanjutannya. Yang pertama ada jatuhan, kemudian yang kedua adalah gerak lepasan, di mana jatuhan adalah pertama menambah tenaga searah dengan dorongan atau tarikan. Jadi ketika musuh bergerak, maka ada efektivitas gerak yang strategis kita gunakan agar musuh itu jatuh. Jadi tinggal bagaimana taktiknya. Kemudian yang kedua adalah mengubah arah. Jadi ketika sesuatu yang tidak terduga kita lakukan kepada musuh kita, contohnya saja ketika dia menyerang ke depan, maka coba kita akan mengubah arahnya ke samping atau ke bawah. Nah, itu termasuk sesuatu yang tidak diduga. Bahkan bisa terjadi jatuhan di sana karena ketidakdugaan dari atau keteledoran dari musuh kita. Kemudian gerak lepasan, meniadakan tumpuan. Nah, ini berupa tumpuan kaki. Jadi kuda-kuda yang kurang kokoh akan sangat berpengaruh dari segi serangan yang akan kita lakukan. Gerak lepasan dengan tangan maupun kaki bisa dengan satu kaki ataupun kedua-duanya. Nah, selanjutnya ada gerakan silat lanjutan, ada kuncian, ada hambatan, kemudian gerak sambut atau gerak balasan. Kuncian sendiri adalah bentuk rangkaian gerak yang fungsinya untuk pertahanan hingga lawan tidak bisa bergerak menyerang kembali. Jadi melakukan sebuah teknik kuncian sehingga lawan tidak berkutik atau tidak bisa bergerak, tidak bisa menyerang balik. Kemudian hambatan adalah gerakan untuk menghentikan gerakan serangan agar keluar dari jangkauan lawan. Jadi menghambat sebuah pergerakan dari serangan lawan, sehingga kita tidak terjangkau oleh serangan tadi. Nah, selanjutnya adalah gerakan sambut atau gerakan balasan, yakni serangan balasan saat lawan merasa sudah berhasil menyerang. Nah, ini adalah taktik utama ketika kita ingin melakukan serangan. Artinya ketika musuh sudah sangat yakin dengan serangannya tapi tidak berhasil. Nah, kita bisa lakukan yang namanya gerak sambut atau membalas. Di dalam pencaksilat sendiri ada beberapa kelas yang dipertandingkan. Usia dini, remaja, dan dewasa. Namun kita akan berfokus pada dua kelas. Yang pertama adalah kelas remaja di umur 14-17 tahun. Kemudian kelas dewasa di umur 17 hingga 35 tahun. Ini berat dari masing-masing kelas yang dipertandingkan. Untuk yang remaja, ini ada kelas A 39 sampai 43 kg. Nah, ini jarak dari setiap kelas itu sekitar 4 sampai 5 kg ya selisihnya. Nah, ini ada A, B, C hingga L. Dan terakhir adalah kelas bebas, yakni di atas 87 kg ke atas. Nah, kemudian kelas dewasa ini sedikit naik karena sesuai dengan
kapasitas orang dewasa, yaitu kelas A kisaran 45 kg sampai dengan 50 kg. Nah, ini selisihnya sekitar 5 kg per kelas. Nah, ini ada kelas A hingga kelas J sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan pertandingan. Bahkan ada kelas bebas itu bisa di atas 95 kg. Nah, ini organisasi pencaksilat. Nah, induk organisasi pencaksilat di Indonesia itu namanya adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antar Negara atau Persilat yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, ini bedanya induk organisasi di Indonesia dengan induk organisasi yang ada di dunia. Namanya Persilat kalau di dunia. Ini logonya yang ada di Indonesia. Nah, ini bentuk dari lapangan atau gelanggang pertandingan pencaksilat. Nah, ini keterangannya bisa dibaca. Ada lokasi ketua pertandingan, dewan juri, sekretaris, anggota, kemudian penimbang berat badan, juri, sudut, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.